Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan keempat pendalaman iman masa Advent 2024. Bersama Keuskupan Agung Semarang, sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema menantikan kedatangan Kristus dalam syukur dan pengharapan iman. Terkhusus pada pertemuan keempat ini, kita akan berdinamika bersama dalam subtema syukur atas pengharapan iman. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, alangkah indahnya hidup ini kalau hati kita selalu berlimpah ucapan syukur. Apabila kita selalu bersyukur dan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, iman dan pengharapan kita kepadanya semakin bertumbuh. Semakin banyak bersyukur, semakin suburlah iman kita. Semakin besar pula pengharapan kita untuk mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Inilah yang disebut pengharapan iman. Syukur tidak bisa dilepaskan dari iman. Advent keempat ini menjadi kesempatan untuk bersyukur atas pengharapan iman yang selalu kita bangun. Tuhan telah berkenan hadir menyapa kita, seperti sapaan Maria kepada Elizabeth dalam kunjungannya. Sebagai keluarga Katolik, sudah sepatutnya kita mengobarkan api harapan berkat rahmat baptisan yang telah kita terima. Tahun Yubelium yang akan datang menjadi tanda harapan sebagai bagian dari pembaruan dan kelahiran kembali dalam iman. Nah, kini apa yang patut kita syukuri dalam menampilkan wajah gereja sebagai paguyuban pengharapan di lingkungan dan masyarakat? Marilah, dalam pertemuan Advent keempat ini, kita gunakan untuk menyambut Natal dan tahun Yubelium dengan semangat syukur atas pengharapan iman. Mari kita masuk ke dalam keheningan, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber pengharapan sejati, kami panjatkan puji syukur atas perjalanan iman kami yang panjang dan kami lalui bersama. Dalam menantikan tahun syukur dan Yubelium ini, Engkau telah menjadi sahabat, pelindung, dan pembimbing kami. Kami bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan, atas iman yang terus tumbuh, dan persaudaraan yang semakin erat. Semoga kami dapat terus menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, tahun 2025 bertepatan dengan tahun Yubelium atau tahun rahmat Tuhan, dan sekaligus tahun syukur perjalanan arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021 sampai 2025. Tema yang diusung pada Yubelium 2025 ini adalah Peziarah Harapan, seperti yang diungkapkan dengan indah oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik atau bula menandai Yubelium biasa tahun 2025. Spes non confundit. Harapan tidak mengecewakan. Mengapa harapan tidak
Inilah yang diharapkan menjadi teman peziarahan untuk berjumpa dengan Tuhan. Paus Fransiskus juga menempatkan harapan dalam konteks evangelisasi atau penginjilan. Isinya, misi gereja adalah membagikan pengharapan kita, karena semua orang berharap dan dari dalam lubuk hati memiliki pengharapan sesuatu yang baik. Kita patut bersyukur bisa berbagi pengharapan kepada orang lain. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir perjalanan arah dasar Keuskupan Agung Semarang, atau yang biasa kita sebut dengan istilah Ardas KAS, dalam periode 2021 sampai 2025. Banyak peristiwa dan berkat patut kita lihat kembali. Banyak hal patut kita syukuri bersama. Umat Keuskupan Agung Semarang telah mengupayakan diri untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah. Buah-buah yang patut kita syukuri, yakni dapat menjadi warga gereja semakin Katolik, merasul, mampu bekerja sama dan bersinergi dengan banyak pihak, semakin cinta bangsa dan tanah air, dan akhirnya profesional dalam pelayanan. Berangkat dari dua peristiwa besar ini, pertanyaan refleksi yang bisa kita gali dan sharingkan bersama, apa yang patut kita syukuri dalam menampilkan wajah gereja sebagai paguyuban pengharapan di lingkungan dan masyarakat? Mari kita berefleksi bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, untuk membantu kita mensyukuri dan merefleksikan sejauh mana kita sebagai satu komunitas telah menjadi paguyuban pengharapan di lingkungan dan masyarakat, mari kita bersama-sama mengisi tabel apresiasi iman lingkungan ini. Pertama, kita mencoba menemukan dan mengingat kembali apa saja tindakan nyata yang kita lakukan bersama sebagai satu lingkungan paguyuban pengharapan. Sekurang-kurangnya, ada 4 fokus yang perlu kita perhatikan. Fokus pertama, apakah kita telah memberikan perhatian pada keluarga-keluarga di dalam dan sekitar lingkungan kita? Jika sudah, kita dapat menuliskan wujud nyata tindakan yang pernah dilakukan lingkungan pada kolom rumusan bersama lingkungan. Misalkan, kunjungan komunikatif ke keluarga-keluarga Katolik yang kurang aktif berlingkungan, pendampingan kepada keluarga-keluarga yang menghadapi permasalahan dan keretakan, ataupun saling mengunjungi antar keluarga di momen Natal dan Paskah, termasuk pula mengunjungi umat yang sakit. Fokus kedua, apakah lingkungan kita berusaha terus mengembangkan dan menghidupkan paguyuban? Misalnya, doa rutin lingkungan setiap minggu atau 1 bulan sekali, melaksanakan studi kitab suci dan pendalaman iman bersama, pertemuan evaluasi bersama di antara para pengurus lingkungan. Fokus ketiga, sudahkah lingkungan kita solider dengan kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel? Setiap tindakan kebaikan dan ketulusan hati dalam berbagi, meskipun kecil, menjadi wujud nyata dari tindakan solidaritas ini. Tentu hal ini berdasarkan pada keprihatinan masing-masing lingkungan kita. Fokus keempat, apakah lingkungan memberikan ruang perhatian pada alam ciptaan? Kegiatan-kegiatan terkait pelestarian alam, pengelolaan sampah dan limbah,
peningkatan sanitasi, dan pemeliharaan hewan-hewan terlantar merupakan bentuk nyata kepedulian lingkungan kita pada alam ciptaan, terutama yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama, baik sebagai kesatuan lingkungan maupun bersama masyarakat umum. Dengan menuliskan setiap karya, pelayanan, dan usaha lingkungan kita pada bagian pertama ini, kita dapat melihat bagaimana Allah berkarya melalui lingkungan kita. Kemudian, pada bagian kedua, bersama lingkungan kita dapat merumuskan harapan-harapan bersama di masa mendatang, sehingga tercipta cita-cita lingkungan. Cita-cita ini dapat berlandas pada pengembangan karya-karya yang telah berjalan atau sekaligus pula berlandas pada evaluasi keprihatinan keempat fokus tadi yang belum terwujud nyata. Misalkan, rumusan cita-cita lingkungan itu adalah menjadikan lingkungan sebagai saluran rahmat kasih Allah bagi sesama dan alam sekitar. Setelah itu, pada bagian ketiga, kita mengembangkan rencana aksi untuk mewujudkan cita-cita lingkungan yang telah dirumuskan. Berlandaskan pada cita-cita tadi, sebagai contoh dapat dikembangkan rencana aksi. 1. Gerakan peduli lansia. 2. Revitalisasi selokan-selokan mampet di sekitar rumah umat. Pada kolom keempat, hasil konsensus bersama dalam lingkungan, kita merumuskan aksi secara konkret. Wujud aksi nyata itu berupa kegiatan konkret dari rencana aksi yang telah disusun pada kolom ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, melalui tabel apresiasi iman lingkungan ini, diharapkan dapat membangkitkan semangat setiap anggota lingkungan untuk mewujudkan lingkungan sebagai peziarah pengharapan. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda mengambil waktu untuk bersama-sama mengisi tabel apresiasi iman lingkungan tersebut. Jeda video ini jika membutuhkan waktu lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita masuk kembali ke dalam keheningan, kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kisah dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39-45 itu
menceritakan pertemuan yang sangat istimewa antara dua perempuan yang luar biasa. Maria, perawan yang mengandung Yesus, dan Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Allah menunjukkan karya keselamatan dalam kehidupan Maria dan Elisabet. Allah mau menunjukkan kuasa-Nya yang besar. Pertemuan itu juga menggambarkan persekutuan yang erat di antara umat beriman. Maria maupun Elisabet, keduanya menunjukkan imannya yang teguh pada janji Tuhan. Seperti Maria dan Elisabet, kita dipanggil untuk berbagi kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Meskipun menghadapi tantangan, kita tetap teguh dan percaya pada janji Tuhan. Karena iman kita adalah iman akan harapan. Bunda Maria memberikan harapan kebahagiaan kepada Elisabet dengan tindakan kecil dan sederhana, yakni mengucapkan salam. Gereja pun dipanggil untuk membangun jati dirinya sebagai komunitas pengharapan. Masyarakat Indonesia mengalami banyak kemajuan dan keberhasilan yang pantas disyukuri. Namun, masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Keadaan belum ideal ini tidak jarang membuat hati kita kecil atau bahkan bagi sebagian orang kehilangan harapan. Dalam keadaan seperti itu, gereja dipanggil untuk berperan sebagai komunitas pengharapan. Kita bisa melakukannya mulai dari hal-hal kecil dan sederhana untuk sanak saudara kita. Sebagai keluarga Katolik, sudah sepatutnya kita mengobarkan api harapan berkat rahmat baptisan yang telah kita terima. Tahun Yubelium yang akan datang menjadi tanda harapan dan kepercayaan sebagai bagian dari pembaruan dan kelahiran kembali dalam iman. Kita juga bersyukur karena telah mengupayakan diri untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah. Buah-buah yang patut kita syukuri, yakni dapat menjadi warga gereja yang semakin Katolik, merasul, mampu bekerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, semakin cinta tanah air, dan akhirnya profesional dalam pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, berpengharapan tidak berarti hanya menunggu saja. Berpengharapan berarti bersama-sama mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Marilah kita berjalan bersama. Semoga kesadaran diri gereja sebagai komunitas pengharapan ini mendorong kita semua untuk terus mencari jalan-jalan baru, membangun umat Tuhan yang rajin berbuat baik, dan senantiasa mensyukuri apa yang telah kita kembangkan ini. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam masa penantian penuh harapan ini, marilah menghaturkan rasa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi umat Allah yang bersiarah di dunia, semoga umat Allah dalam kesatuan gereja semakin setia menjadi pelita yang menerangi jalan pengharapan di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga Kristiani agar tetap setia menjadi saksi kasih dan pengharapan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi pergumulan hidup,
Semoga Allah Putra membangkitkan kembali semangat iman dan menghibur mereka yang putus asa, agar kembali percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Roh Kudus senantiasa membimbing hidup kita sebagai peziarah yang membawa sukacita dan pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menghaturkan doa menyambut tahun Yubelium 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri pendalaman iman masa Advent pertemuan keempat ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rangkaian pertemuan pendalaman iman masa Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam rangkaian pendalaman iman masa Advent 2024 ini. Selamat menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam aneka pendalaman iman yang lainnya.